Kisah ini dimulai dari seorang pendeta muda yang sedang membaca Alkitab. Dia mencari sebuah ayat dan tiba-tiba mendengar suara dari kamar lain. Takutnya ada orang yang masuk, pendeta itu pun memutuskan untuk melihat dan alangkah terkejutnya dia. Pendeta tersebut melihat dirinya sendiri sedang membunuh seorang perempuan dengan kejamnya. Namun, tiba-tiba semua itu menghilang begitu saja. Pagi harinya, Uskup Malachi dan Dr. Suter datang mengecek rumah tersebut. Dia menemukan wanita yang sudah mati tertusuk dan bersimbah darah. Selain itu, pendeta muda yang ada di sana mati gantung diri. Anehnya, Malachi tak begitu terkejut melihat hal tersebut. Dia pun menyuruh Dr. Suter untuk membersihkan semuanya. Apa yang dilihat pendeta muda itu sebelumnya seperti sebuah ramalan tentang apa yang akan dia lakukan. Rumah itu pun dihuni oleh pendeta baru pilihan Uskup Malachi. Dia adalah Linus. Linus mengajak istrinya Marian untuk tinggal di sana. Marian sendiri sudah mempunyai anak yang bernama Adelaide. Adelaide sangat tertarik dengan rumah itu. Dia langsung bersemangat untuk menjelajah semua ruang yang ada di rumah tersebut. Linus sendiri berterima kasih karena Marian bersedia untuk menemaninya tinggal di rumah itu. Namun hubungan suami istri tersebut terasa sedikit canggung. Linus menunjukkan beberapa ruangan dan salah satunya ruang kebun, di mana sudah banyak tanaman yang tumbuh di sana. Sementara Adelaide yang sudah masuk ke dalam rumah menemukan sebuah kamar dan dia menemukan boneka bayi di dalam lemari. Namun bagian mata boneka itu bolong dan ada juga boneka kecil aneh yang tertutup oleh kain di dalam lemari tersebut. Marian sendiri pun menanyakan gereja kepada suaminya. Dia hanya bisa berharap kalau jemaat gereja bisa berkumpul kembali nantinya. Malam harinya mereka makan malam bersama. Adelaide terburu-buru makan dan bahkan ketika doa belum selesai. Tentu Linus menegur hal itu, tapi dia memaafkan dan menganggap kalau anak tirinya itu belum mengerti tentang hal itu. Sebelum tidur, Adelaide meminta ibunya untuk menyelimuti dirinya seperti boneka mainan itu. Boneka buta dengan 3 boneka kecil yang berada di samping kiri dan kanannya. Marian sendiri pun menanyakan permainan apa yang ia buat. Namun Adelaide hanya menjawab kalau dia tak melakukan permainan dan Veronica lah yang telah memperbaikinya. Ya, Veronica adalah boneka milik Adelaide yang dia bawa dari tempat lamanya. Marian pun menanyakan boneka kecil berkerudung coklat. Sayangnya, Adelaide tidak tahu siapa itu dan dia memberitahu kalau itu merupakan hal privasi. Ibunya sendiri tak menaruh curiga sama sekali, bahkan ketika anaknya bisa berbicara dengan boneka. Marian yang kembali ke dalam kamar pun bergegas berganti baju. Ketika Linus datang, dia meminta suaminya itu untuk menjamah tubuhnya. Namun, Linus merasa gugup dan bahkan dia belum siap untuk melakukan sebuah permainan. Untuk menenangkan diri, Linus pun membuka Alkitab dan membacanya. Sementara Marian pergi dari kamar tersebut. Dia yang berada di depan kaca mendengar ada suara dari luar kamar. Awalnya dia mengira kalau itu adalah Linus. Namun ketika diintip, luar kamar miliknya sudah berubah menjadi tembok dan ada seorang wanita yang berjalan. Wanita itu seolah berjalan di lorong dan dia mengintip di lubang yang ada. Dan terlihat Marian yang sedang berada di depan cermin, seperti yang Marian lakukan sebelumnya. Namun kali ini Marian tak mengintip ke lubang tersebut. Sebuah kejadian aneh dan Marian sendiri hanya merasakan suara langkah kaki. Pagi harinya dia pun menceritakan hal itu kepada Linus. Namun Linus menganggap kalau semua itu mungkin hanyalah hewan pengerat. Sementara Adelaide juga mendengar hal itu. Namun pembicaraannya tak dilanjutkan karena dia terlihat takut dengan ayah tirinya itu. Dia malah mengalihkan dan memberitahu kalau dia juga melihat kalung yang sama dengan yang dipakai Besti pembantunya. Dia pun memberitahu kalau itu merupakan jimat untuk melindunginya dari hal-hal gaib. Linus tak menyukai itu dan dia menyuruh Betsy untuk mencopotnya. Dia juga menyuruh Marian untuk berjalan-jalan ke kota sore harinya guna melihat suasana kota yang ada. Marian dan Adelaide menonton film tentang Hitler karena pada masa itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua.
Ada seorang yang mengamati mereka berdua ketika selesai menonton film. Dia adalah Harry Reid, salah satu pemuda kota itu yang mempercayai tahayul. Marian pun bersiap diantar pulang oleh sopirnya, yaitu Frank. Linus yang melihat hal itu pun merasa cemburu. Linus pergi ke gereja dan menyalakan lilin yang ada, sembari berlatih untuk mengisi ceramahnya. Reid tiba-tiba datang dan menyela Linus. Dia mematikan lilin yang sudah dinyalakan. Reid pun menunjukkan sebuah buku mengenai sejarah Ordo Minasian yang merupakan bagian dari Agustinus, penghuni lokal biasa yang tempatnya sudah terbakar. Reid seolah ingin memberitahu Linus tentang apa yang terjadi dan kenapa dia berada di rumah itu. Rumah yang Linus tinggali merupakan bangunan yang dibangun bekas reruntuhan Ordo itu. Dia memberitahu kalau ada kuburan di sekitar rumah Linus dan itu sudah ada sejak lama. Dia juga memberitahu kalau istri Linus nantinya akan bertingkah aneh. Linus pun mencoba mengusir orang tersebut. Reid terus memberitahu kalau dulu ada seorang wanita yang dibunuh di sana karena mempunyai anak haram. Linus yang penasaran dengan perkataannya itu pun mencoba mencari tahu tentang apa yang ada di sekitar rumahnya. Dia menemukan sebuah terowongan namun terkunci. Marian mengajak Adelaide bermain peta umpet. Marian sendiri kebingungan mencari anaknya itu. Hingga akhirnya dia masuk ke dalam ruang bawah tanah. Dia menemukan cermin lonjong yang tertutup kain. Anehnya, bayangan cermin itu mengalami delay. Tiba-tiba, Adelaide mengagetkannya. Segera Marian mengajak untuk keluar dari sana karena ketakutan. Dalam cermin itu terlihat seorang perempuan memakai baju putih seolah memandangi mereka berdua. Linus yang sedang berada di kamarnya pun menemukan sebuah Alkitab. Namun isinya sudah berlubang dan ada bagian yang terlihat aneh. Di saat yang bersamaan, Uskup Malachi datang ke rumahnya. Linus terkejut karena Malachi sedang mengobrol dengan istrinya. Malachi mengomentari tentang Alkitab milik Stanley. Linus pun berniat memberikan kitab itu kepada Malachi sebenarnya. Kedatangan Malachi sendiri adalah untuk memperingatkan Linus tentang seorang kafir yang ada di kota. Seseorang yang menurutnya tak bertuhan dan mengaku sebagai sang penyelamat. Dia adalah Harry Reid. Malachi berharap Linus tak mendengar kata-kata dari Reid dan menyuruhnya untuk belajar kembali. Selain itu, jika Reid mendatanginya kembali untuk segera melapor kepadanya. Linus pun makan malam bersama keluarganya. Marian memberitahu kalau dia berniat untuk menyumbangkan beberapa hal untuk perang. Namun, Linus yang mendengar hal itu seolah tak begitu senang. Dia menganggap kalau perang bukanlah urusan mereka. Perbincangan semakin memanas. Betsy yang sedang membersihkan makanan pun kena imbasnya. Karena dia tuli, dia hanya bisa terkejut ketika Linus menggebrak meja. Selain itu, Linus berharap kepada Marian untuk bersikap lebih terhormat karena dia merupakan istri pendeta. Namun, bagi Marian, sentuhan lebih menyenangkan daripada sebuah status pajangan. Dia pun pergi dan mengajak Adelaide untuk menuju ke kamar. Adelaide sendiri terdiam di depan cermin yang ada di sana. Ketika dia beranjak, lagi-lagi bayangan Adelaide di cermin itu tak mengikutinya, seolah ada dunia sendiri di balik cermin tersebut. Selesai mandi, Marian mendatangi Adelaide yang sedang bermain boneka. Dia menanyakan tentang apa yang sedang anaknya mainkan. Adelaide sendiri menjelaskan kalau itu adalah rumah yang mereka tinggali lengkap dengan kandang kuda. Namun, Marian penasaran dengan satu hal tentang tempat yang ada 3 boneka kecil di sana. Adelaide menjawab kalau ibunya melarang untuk memberitahu hal itu dan bahkan Marian dilarang untuk melihatnya. Tentu, Marian kebingungan dengan omongan anaknya itu karena dia adalah ibunya. Tiba-tiba, Adelaide berteriak dan mengatakan kalau Marian bukanlah ibunya dan dia merupakan seorang pembohong. Tentu Marian sangat marah. Dia menyeret anaknya ke atas kasur dan segera menyuruh untuk tidur. Tengah malam Marian terbangun dari tidurnya. Dari jendela dia melihat ada orang berkerudung mendekat ke Betsy yang sedang memotong tanaman tengah malam. Dia berusaha untuk memperingatkan pembantunya itu. Marian segera berlari dan ketika sampai di depan pintu, Marian melihat dirinya sendiri yang sedang memegangi Betsy dan Betsy sudah mati tergorok di bagian leher.
Dia berteriak memanggil Linus, dan ketika Linus datang, Marian hanya berada di sana sendirian. Linus sendiri tak mengerti apa yang istrinya lakukan. Sementara Marian juga kebingungan dengan apa yang terjadi. Hari berikutnya Marian mendatangi dokter untuk berkonsultasi. Dokter Suter memberitahu Adelaide baik-baik saja sehingga Marian tak perlu khawatir. Anaknya itu hanya butuh pembiasaan di dalam rumah. Namun dokter terkejut ketika tahu kalau Marian tinggal di Morley Hall sekaligus dia adalah istri dari seorang pendeta. Dokter itu pun berusaha bersikap biasa seolah tak terjadi apa-apa. Dokter Suter pun curhat mengenai hal itu kepada Reed. Dia tidak ingin keluarga dari Linus menjadi korban seperti pendeta-pendeta sebelumnya. Terlebih dirinya tak tega karena ada anak kecil di sana. Reed sendiri berjanji untuk tak membiarkan hal itu terjadi. Tiba-tiba Malachi datang. Dia menyuruh Reed untuk tak mencampuri urusannya. Dia sendiri juga mengancam akan membongkar kasus Reed dahulu dan akan menyeretnya ke penjara. Tentu Reed tak tinggal diam. Dia juga mengancam Malachi kalau dirinya mengetahui hubungan uskup kepada Jerman. Selain itu, dokter sendiri dikeluarkan dari lingkup pertemanan uskup itu. Linus yang sedang memeriksa beberapa berkas yang diberikan oleh Malachi mengenai Reed menemukan sebuah kunci yang tergeletak di laci meja. Dia pun masuk ke dalam terowongan yang terkunci dan di sana ada beberapa peti mati. Sementara itu, Reed yang sudah mabuk dan hendak pulang, dia mendengar suara perempuan di sungai yang meminta tolong. Wanita itu juga menyalahkan Reed karena tak menolongnya. Tiba-tiba, Malachi datang bersama dengan tukang pukul yang dia bawa. Reed pun dihajar habis-habisan. Di rumah sendiri, Betsy mendatangi Marian. Dia menanyakan apakah Marian melihat laki-laki yang datang dan kemudian membunuhnya. Marian tentu terkejut. Betsy sendiri memberikan sebuah alamat rumah dan menyuruh Marian untuk pergi ke sana. Ya, alamat yang dituju merupakan rumah milik Harry Reed. Namun, Marian menemukan Reed yang sudah bersimbah darah setelah dihajar oleh tukang pukul Malachi. Reed menjelaskan kalau dia telah meneliti rumah itu sejak lama. Dia juga menunjukkan sebuah buku yang berisi tentang penyimpangan ordominasian yang sangat parah. Ordominasian sendiri percaya kalau penyiksaan akan mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Dan jika buku itu memang benar diyakini, maka perbuatan itu akan menjadi landasan rumah yang Marian tinggali. Yang berarti rumah Linus merupakan rumah bekas tempat penyiksaan orang-orang yang menyimpang dari ajaran ordominasian. Dan itu yang menjadikan rumah tersebut angker dan banyak kejadian-kejadian tak masuk akal. Sudah banyak orang di masa lalu yang menjadi korban. Rumah itu juga membuat anak melawan orang tua dan istri melawan suami. Reed memberitahu jika Marian tak segera meninggalkan rumah itu maka rasa malu akan membunuhnya. Dia juga menyuruh Marian untuk membawa buku itu dan membicarakan tentang kepergiannya itu kepada suaminya. Linus yang sudah pulang ke rumah pun mendengar suara dari basement. Ketika didatangi, dia melihat istrinya yang sedang bercinta dengan Frank. Namun, semua itu hanyalah ilusi semata. Marian pulang ke rumah dengan membawa sebuah buku besar. Di sana dia menjelaskan kalau ada sesuatu yang aneh di rumah tersebut. Linus tentu tak percaya dan dia hendak merebut buku yang dibawa istrinya itu. Namun Marian melawan dan dia pergi meninggalkan suaminya yang terbengong. Pagi harinya Linus mengisi khotbah di gereja, sementara Marian pulang sendiri terlebih dahulu. Dia berniat untuk membuka buku itu, namun tiba-tiba Malachi datang dan ingin berbicara dengannya. Dia mendesak Marian untuk mengakui apa yang terjadi dahulu, dan Marian pun menceritakan kalau dulu dia sakit karena sedang hamil. Dokter mengatakan kalau anak yang dikandungnya sudah meninggal dan harus dikeluarkan. Namun Marian sadar kalau anak yang dikandungnya itu masih hidup dan dia meminta pendeta untuk menyembunyikannya hingga anaknya lahir. Sayangnya, pendeta yang dimintai tolong malah menelpon polisi dan menganggapnya gila. Dia sudah tahu cerita tentang Marian dan kedatangannya hanya untuk mengintimidasi. Dia seolah mengingatkan kembali tentang jasa yang telah ia lakukan ketika mengambil anaknya dari panti asuhan untuk dibawa kembali kepada Marian. Malachi ingin Marian untuk tidak pergi dari rumah itu. Malachi mengancam jika Marian pergi, maka dia akan mengambil Adelaide kembali. Marian pun pergi mencari anaknya. Dia mencari ke ruang bawah tanah.
Dia mengira kalau anaknya sedang ingin bermain petak umpet. Dia terus menelusuri ruangan itu karena samar-samar mendengar sebuah suara. Hingga akhirnya dia melihat sebuah penampakan wanita dengan penutup mata. Marian pun kembali dan dia menemukan anaknya sudah berada di tempat tidur. Dia tak ingin Adelaide bermain dengan 3 boneka dengan kerudung itu. Adelaide memberitahu kalau dia tak ingin pergi dari rumah itu. Ketika ditinggal, muncul 3 orang di kamar Adelaide yang memakai kerudung yang lancip. Di dalam kamar sendiri, Marian mendapatkan gangguan. Dari pantulan cermin terlihat dia sedang mengandung seorang anak. Ketika kembali ke ruang tengah, Marian menyadari kalau anaknya sedang berada di depan cermin. Ketika didekati, Adelaide menuju ke tembok dan di sana Marian melihat dirinya sendiri yang sedang menempel di dinding. Terlihat juga seorang wanita yang mengajak Adelaide untuk masuk ke dalam cermin. Di sana, Adelaide seolah mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Segera Marian mendatangi Linus. Sayangnya, Linus malah mabuk sendirian. Segera Marian mencari pertolongan kepada Reed. Reed mengatakan kalau dia bisa membantu asalkan Marian bersedia masuk ke dalam kegelapan seperti yang dia ceritakan sebelumnya. Linus pun mencoba mencari pembantunya itu. Namun muncul sosok biarawan yang sepertinya Linus tak menyadari penampakan itu. Reed dan Marian yang masuk ke dalam rumah menemukan Betsy yang sudah meninggal dengan leher yang tergorok. Selain itu, Linus juga sudah kesurupan. Reed menjelaskan kalau Linus dan Betsy hanyalah korban dari rumah itu. Mereka melakukan perulangan tentang apa yang pernah terjadi di sana. Reed pun menyuruh Marian untuk mencari benda berharga milik anaknya. Siapa tahu mereka masih bisa merayu Adelaide untuk kembali ke dunia yang sekarang. Segera Marian mencari Veronica. Dia menemukannya dan membawa turun. Sementara Reed mencoba menerawang apa yang dilihat oleh Linus. Ada seorang perempuan yang berada di meja dan dikelilingi oleh para biarawan. Reed memberitahu kalau rumah itu terkutuk karena bertahun-tahun yang lalu ada seorang wanita yang dimutilasi oleh biarawan di rumah yang Marian tinggali. Sosok wanita yang membawa Adelaide pergi. Dia melakukan itu sebagai balas dendam atas apa yang gereja lakukan kepadanya. Biarawan Ordo melakukan itu karena wanita tersebut hamil dari anak salah satu anggotanya. Mereka membutakan matanya dan meninggalkannya sendirian di dalam kegelapan sebagai bagian dari menutupi rasa malu. Dan setan wanita itu sekarang mengambil Adelaide sebagai miliknya dan sebagai gantinya. Reed berusaha menyadarkan Linus, dan ternyata Linus mengetahui ritual untuk masuk ke dalam dunia gaib. Mereka pun memulai ritual di ruang bawah tanah. Ketika ritual sudah dimulai, tiba-tiba Marian berada di depan cermin. Dia melihat dirinya sendiri dan segera pergi menyusul. Dia masuk ke dalam ruang seperti tempat bayi, namun dalam kasur itu berisi sebuah boneka. Dia terus berjalan dan melihat dirinya sendiri ketika bermain petak umpet pertama kali. Itu berarti wanita yang melihat Marian adalah dirinya sendiri. Selain itu, Marian juga melihat dirinya yang sudah terikat dan ada 3 biarawan yang memaksa untuk mengakui perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Marian tak merasa bersalah dan bahkan dia mengakui kalau menikmati ketika bersama dengan ayah Adelaide. Salah satu biarawan itu pun menyiksa dirinya sendiri untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembunyikan rasa malunya. Marian merasakan gambaran dari wanita yang dimutilasi sebelumnya. Tiba-tiba Marian berpindah ke ruang basement kembali. Dia segera mencari anaknya dan menemukan Adelaide yang sedang bersama dengan seorang wanita. Marian pun mencoba bernego kalau dia akan menguburkan anak wanita itu dengan layak dan akan menulis ulang sejarah yang terjadi. Wanita itu pun akhirnya melepaskan Adelaide. Pagi harinya mereka memakamkan tulang belulang beserta dengan boneka yang matanya sudah hilang. Mereka berdoa dan mengakhiri semuanya. Namun malam harinya kuburan itu kembali digali dan dimasukkan ke dalam kota oleh Malachi. Dia membawa tulang wanita itu dan anaknya ke pihak Jerman. Sementara itu pun Linus mengisi khotbah gereja yang sudah kembali penuh. Sepertinya Malachi merupakan anggota ordo itu, atau mungkin dia merupakan ayah dari anak wanita tersebut. Sebenarnya masih banyak pertanyaan mengenai hubungan tulang itu dengan pihak Jerman, dan sepertinya Reed juga dulu anggota yang membelot. Apa yang terjadi di rumah itu merupakan presentasi rasa bersalah orang di sana. Jadi seperti rasa dendam orang yang telah disiksa di sana sebelumnya.
Tergantung siapa yang menghuni rumah itu, dan kemungkinan gangguannya juga akan berbeda. Sebuah rumah horor yang dibangun di atas reruntuhan sebuah ordo. Terima kasih dan sampai jumpa.